Tabarukan dengan asma-asma Allah. Nah, mudah-mudahan dengan asma Allah yang ada di sini, Allah Ta'ala menyelamatkan aku, Allah Ta'ala menjaga aku, Allah Ta'ala memelihara aku berkat ada asma-asma Allah yang ada di sini. Nah, dan sudah orang-orang para oleh Allah Ta'ala tetap ujungnya kepada Allah Ta'ala. Cuma ini tabarukannya aja, wasilahnya tetap hati kita kepada Allah, bukan cemetinya, tapi ada asma Allah. Allah Ta'alanya, nah, karena ada asmanya, karena ada namanya di situ tertulis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan aku. Allah Ta'ala asbab daripada asma Allah. Dan di Quran disebutkan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah punya nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kontak hati kepada Allah. Jadi lepaskan di hati, boleh aja isi bersifat karis, tidak apa-apa. Tapi jangan dianggap karis ini yang menyelamatkan, karis ini yang menjaga rumah kada, pemelihara kita Allah. Ini tipe di dalam orang bahari sejarah mungkin orang bahari boleh dengan puasa, dengan apa, tabarukan. Mudah-mudahan berkat asar orang soleh, nama Allah, para wali-wali, nama Allah garis tadi itu namanya berzikir berdua. Ada asar zikirnya di sana. Dan ini juga dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yakub nang kangen kaganangan lawan anak Nabi Sidin Nabi Yusuf yang padahal dimakan serigala, padahal dijeblak ke sumur, dan Nabi Yusuf jadi pembesar. Akhirnya Nabi Yakub menangis kecintaan yang luar biasa lawan Yusuf sampai buta mata Sidin dan melihat. Lalu oleh Nabi Yusuf dikirim kepada saudara-saudaranya. Anak saudaranya ada tahu bahwa Nabi Yusuf ini titipkan dengan ayah kalian baju jubah, sampaikan kepada beliau. Kasih menyampaikan, kalau tahu pada Menteri Mesir ini Nabi Yusuf pada tahu dikira siapa, padahal Nabi banyak ke semua semalam. Sampaikan. Lalu oleh Nabi Yakub dicium, sapukan paku mukanya. Ternyata setelah diandakan muhasidin, Nabi Yakub melihat, karena asar Nabi Yusuf, asar bekas orang soleh, dia mengandung barokah. Dan Rasulullah sendiri ketika Isra wal Mi'raj, beliau mampir di beberapa tempat, mampir di Madian, di mana tempat itu Nabi salat sunat 2 rakaat. Karena itu asar Nabiullah Musa berlindung kepada Allah, bermunajat kepada Allah di sebuah pohon yang mana dikejar oleh Fir'aun, menyelamatkan diri di sana, berlindung, berdoa kepada Allah. Nabi salat sunat di sana, bukan harapnya dapat ada asalnya orang soleh, asalnya Nabiullah Musa. Nabi mampir di Bait Lahan, asalnya Nabiullah Isa dilahirkan di sana. Nabi sholat, asal orang soleh, bukan Nabi minta lawan tempat itu, kada. Ini asal orang soleh. Telah asar bekas. Jadi orang soleh itu, bekas orang soleh itu mengandung barokah. Rumah orang soleh di dalamnya, kenapa mengandung barokah? Karena orang soleh itu hatinya lawan Allah, fisiknya memuji Allah, darah, daging, tulang, sumsumnya hatinya lawan Allah, lembut dengan nurnya Rasulullah, panah dengan Allah Ta'ala, hatinya dengan Allah. Asal bisa beda. Nah, jadi asal orang soleh saja luar biasa. Apalagi asal Allah Ta'ala. Nah, ada di Allah biarnya asal Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa syirik jari? Syirik jari itu menganggap bahwa ada yang bisa menolong, yang menyelamatkan selain Allah Ta'ala. Bahaya. Maka lepaskan kalimat la ilaha, melepaskan kadang lagi nang lain, nang kawan menolong, nang menyelamatkan, nang menggantung, nang tempat bergantung, wadah bahagia, basadar illallah, hanya Allah. Terlepas syirik tadi. Ini menyelamatkan kita
daripada azab api neraka. Tauhid tingkat ketiga, lidahnya mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makam ketiga ini adalah makam muqarrabin. Orang yang beriman dengan makna dan bahwa hatinya melakukannya dengan lapang. Ia tidak menyaksikan kecuali satu zat, sekalipun banyak terdapat sebab-sebab, maka ia mengetahui bahwa sumber penyebab segala sebab adalah Al-Haq, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Ini makam yang ketiga, makamnya orang yang muqarrabin. Artinya, ketika lidahnya mengatakan la ilaha illallah, pada perasaan batinnya, pada perasaan hatinya, tidak ada lagi yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menjalankan, yang menata, yang mengatur, gerak dan diam, hanya datangnya dari Allah. Walaupun banyak sebab pandangnya, tapi satu pandangan, syuhudul kasrah bil wahdah. Memandang yang banyak, hakikatnya satu saja. Walaupun sebabnya itu, sebabnya ini, tembusnya kepada satu hakikat. Ya, kita difitnah orang, dicaci maki orang, dapat dari dagangan rugi, bermacam penyebab yang menimpa kepada kita. Apa kata orang beriman? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka dapat cobaan, dapat ujian, maka mereka berkata, qalu inna lillah, sesungguhnya ini dari Allah. Walaupun pian Pak Aidwe melihat ada orang menyembah pian macam-macam, mendengar pian orang menyembah pian macam-macam, maka tembus di hati kita, Allah menguji aku. Ini ujian hakikatnya datangnya dari Allah melewati wasilah muntung nang lantih menyembah aku. Nah, menggerak muntungnya siapa juga? Ada orang lain. Oh, tembus Allah mau uji aku. Allah hendak menghapuskan dosaku. Allah hendak mengangkat derajatku. Menginjam muntung orang nang lantih. Tenang pikiran. Ketika kita dapat cobaan ujian yang bermacam-macam, dizalimi orang, disakiti orang, Allah yang menguji aku. Ini ujian Allah, ini kehendak Allah lewat orang yang zalim menyakiti aku. Datang penyakit yang bermacam-macam. Ada corona, aku pernah yang corona itu. Corona, tidak tahu bagaimana corona, tak pernah ngerti. Apa itu macam-macam namanya? Apakah sudah tembuskan dia bersama beruntung kita. Allah menguji kita lewat corona, lewat mikrofon, macam-macam. Tapi tembusan dari Allah. Jika ada banyak bersama pikiran, karena ini datangnya dari Allah, minta perlindungan kepada Allah. Yang mendatangkan penyakit Allah dan menyembuhkannya pun Allah. Ketika kita sakit lalu kita berobat, maka yakinlah kita penyembuhku adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit di Nabi Ibrahim di Quran, Allah penyembuhnya. Kesahnya obat ini, dokter ini, penyembuhnya Allah. Betapa banyak dokter yang ahli jantung mati karena jantung.
bukan hanya wasilah saja, penyembuhnya Allah. Nah ini makam yang ketiga, tembus walaupun sebabnya banyak, tapi pandangannya kepada satu pandangan dari Allah bertahan. Makanya orang nama mujikan, jangan jawab, oh jangan dipuji aku, kalau dipuji, oh jangan juga. Biar orang memujikan, kayak apa kan? Terserah orang, tapi tembus hati kita. Hakikatnya Allah yang memuji kita lewat muntung orang, kamu sangat dari Allah. Nama hina apa? Allah yang memuji kita lewat muntung orang menghina kita. Semuanya kullu min indillah, datangnya dari Allah. Tembus. Bahkan gerak dan diam kita, zahirnya kita barang, tapi yang menggerakkan kita siapa? Allah. Jadi kadang lagi pandangan yang lain, walaupun banyak pandangannya, banyak sebabnya, tapi orang makam ketika ini memandang pada satu hakikatnya dari Allah Ta'ala. Nah, orang yang semacam ini ujar Allah. Allah yang Maha Barakat. Nah, pandangannya sudah tembus seperti ini. Contoh, kita sholat, yang menggerakkan kita sholat siapa? Allah. Yang memberi petunjuknya siapa? Allah. Yang menyuarakan kita menyebut Allahu Akbar? Allah. Yang menggerakkannya Allah, maka dia memandang ada patahan di dirinya, tembus, ini dari Allah, ini bagian Allah, ini akalnya Allah. Memandang dirinya ataupun memandang yang lain, pandangan apa aja, memandang anak kah, itu kah, ini kah, hatinya tetap dah. Namun anak menangis itu siapa kan? Ada lain Allah Ta'ala juga. Namun orang bini bapak maya pak, tahu sangat juga Allah Ta'ala juga. Jadi tenang, darahkan aja. Bila rusak bini bapak maya itu kan kayak penyanyi, tamburin di bapak maya itu tamburin. Jangan dilawani, nikmati itu pokok. Mengaruh soal jadi kenal ini, api hasil bapak maya. Yang dilawani jadi, maka itu kalau kawak sekali lagi supaya hidup nih aman, tenang, tentram, Indonesia damai karena mau kalahian. Laki bini itu aman damai, makanya bini itu jangan diduakan. Jangan diduakan, apalagi ditigakan makin hamoknya. Diduakan kalau boleh, bini aja saya tidak mau bayar Allah Ta'ala. Syirik. Ditigakan apalagi bini itu jangan diduakan, disatuakan aja. Ya ada loh, satu aja. Kita pacar aja, nggak kalau masing-masingnya Pak. Nah, orang yang sudah menancapkan kalimat ini, praktik perilaku kehidupannya sehari-hari. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata ini dari Allah. Apapun tembus pandangannya dari Allah. Rezeki wasilahnya si A datang dari hakikatnya dari Allah. Hendak untung pas rugi dari Allah. Hujan lebat dari Allah, hendak turun kada jadi, bukan karena kawan nama mindah dari Allah, semuanya dari Allah. Nikmat dari Allah, ujian dari Allah. Puji Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Ini orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Inilah makam tauhid yang ketiga, makam mukarrabin. Namun untungnya hatinya lapang, terbuka dadanya untuk menerima Islam, menerima tauhid, menerima fana wal baqa. Makam yang keempat, orang yang beriman dengan makna dan bahwa di dalam penglihatan dan hatinya tidak nampak apapun
Allahu Akbar. Kecuali hanya zat yang maha esa lagi dan maha benar. Ia tidak membutuhkan berbagai perantara ataupun dirinya sendiri. Inilah tingkatan yang tertinggi dalam tauhid. Kalau diumpamakan seperti minyak yang dihasilkan dari biji kenari. Kulitnya kulit, biji, intinya jadi minyak. Minyaknya ialah makanan keempat. Apa paham ini? Bahwa sekali lagi terulangi, orang yang beriman dengan makna dan bahwa dalam penglihatan dan hatinya tidak nampak apapun kecuali hanya zat Allah nang wajibal wujud. Kada lagi memandang yang lain, kada ada lagi sebab itu, sebab ini tembus ke Allah. Itu makam ketiga. Makam yang keempat itu sudah terbuka dadanya, lapang dadanya. Sudah wujudnya terbuka, hijab kada lagi, sudah dinding kainat kada lagi. Nah ada Allah saja sudah. Dalam perasaannya, dirinya kada ada lagi, orang lain pun kada ada lagi. Nang dipandangnya hanya zat Allah nang wajibal wujud, nang ada nang laisa kamitslihi syai'un. Lah makna la ilaha la makna kullu man 'alaiha fan. Ilah tu dirinya kada ada, alam kada ada, ilah tu dirinya, alam tu ilah. Dan la ilaha kada ada lagi, alam semesta, langit bumi, arah surga ada lagi dipandangnya. Dirinya kada ada lagi, illa la ilaha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekalnya zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Illallah. Nah ada hanya zat Allah yang wajibal wujud. Ini makam yang keempat. Ini makam siddiqin. Makam ketiga makam mukarrabin. Jadi tidak mukarrabin, siddiqin. Siapa siddiqin? Yang sudah membenarkan dengan hak bahwa kada ada lagi, dirinya kada ada, dalam perasaan pandangan pikirannya, dalam perasaan batinnya, dalam jiwanya. Nah lain kada ada jiwa, batinnya, jiwanya merasakan. Nah adanya zat Allah saja. Ini di dalam biji itu ada minyak lebih keras jadi minyak. Inilah puncaknya khalifat makam siddiqin. Nah inilah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah Azza wa Jalla hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Hatinya membatu mana? Namun tong la ilaha illallah, tapi hatinya lalai dari mengingat Allah. Nah orang ini dadanya, kalau terlihat baik dada kita halus je nih, dada halus. Berapa kilan enggak? Maaf ini pada ulun begini ya. Besar 2 kilan halus. Sekilan setengah aja. Mungkin ada beli ada dada sedikit, bisa 3 kilan lah. Apalagi beliau atau banyak lagi dadanya. Nah lama paginya. Tapi nak dada di sini, nak di dalam dada, batin, roh, hati itu lebih luas dari alam semesta. Batin ini yang lebih luas dari alam semesta. Alam semesta kada kawa menampung zat Allah Ta'ala. Ada sanggup hancur lebur. Tapi nak kawa membuka rahasia, nah mengandung rahasia Allah Ta'ala, hatinya orang yang beriman, batinnya orang yang beriman. Makanya disini Allah, apa man syaraha Allah sadrahu lil
sadrihi. Siapa yang sudah dibukakan dadanya oleh Allah Islam itu kata aslama. Au salima. Salima itu menyerahkan diri sepenuhnya zahir batin kepada Allah, berlepas kepada Allah. Semuanya hanya Allah. Makanya kalau kita lihat huruf Islam itu menerima Islam. Alif, sin, lam alif, mim, Islam. Alif itu lambang ahad. Anallahu ahad ya Allah. Qul huwallahu ahad. Innani anallah la ilaha illa ana. Lambang ahad, lambang Allah. Sin, sin, sin dirinya 3. Ini lambang Muhammad. Makanya ya sin, sin pengarang Rasulullah. Makanya waktu baca Yasin, ya sin, rasakan Nabi itu hadir. Sin giginya 3. Gigi pertama syariat, gigi kedua tarekat, gigi ketiga hakikat. Batang tubuh sin itu mengandung syariat, tarekat, hakikat. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib. Sin nama Rasulullah. Yasin itu batang tubuh Nabi. Jadi ujar Allah, kalau ikam hendak mengenal aku, pinanggo lawan aku, ingin ma'rifat lawan aku, tidak akan sampai mengenal aku kalau ada mengumpati sin. Kalau kau ikan duduk di makam sin, berdiam di awak sin, jadi sin. Makanya Nabi Musa kawa berdialog dengan Allah di bukit Tur Sina, Wattini Wazzaitun, wa Tur Sin. Tur Sin, Tur itu puncak sin. Nabi Musa berdialog kepada Allah di puncak sin. Tur Sina, sin. Tuh, Nabi Musa tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah. Hanya kau berdialog dengan Allah Ta'ala. Nah, sin, kemudian lam alif, la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Inilah syariat, tarikat, hakikat. Mana ma'rifatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita bahas enak nih, Pak Kadam sudah. Nah, ini makam keempat tadi. Yang dibukakan oleh Allah dadanya untuk menerima Islam. Dalam makam ini dia menyaksikan tiada kecuali hanya satu hal, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Padahal dia menyaksikan berbilang sebab dari langit dan dari bumi, dan menyaksikan bilangan-bilangan yang banyak.